Shalom buat semuanya. Mungkin hari ini udah agak tenang lah ya. Kalau kalian lihat udah mulai naik ya. Eh, Juga hari ini saya mau ucapin welcome yang baru-baru masuk, yang baru subscribe ini. Mungkin udah jalan Tuhan juga lah ya. Padahal sebenarnya saya ini udah mau stop bulan kemarin. Kalau bukan gara-gara musibah banjir NTT, saya buat upload video bahas kripto lagi supaya mereka saya suruh sumbang bantu NTT. Saya udah nggak upload video ini. Tapi ya jalan Tuhan yang nggak tahu ya, susah juga ya tiba-tiba. Dalam 2 hari ini gila banget yang masuk subscribe minta dibimbing, akhirnya ya kasihan juga banyak yang lost duit. Saya lihat apalagi newbie ya udahlah saya lanjutkan lah video ini. Mungkin juga ini doanya si Fitri sama keluarganya tuh, Mbak Paula Kitri ya kan, suruh saya jangan stop ya, mungkin jalan Tuhan kadang mungkin saya masih ditugasin Tuhan harus ngajarin newbie lagi nih. Aduh. Ya udah, welcome buat kalian. Yang penting buat yang newbie saya minta dengan sopan santun, tata kata buat komen gitu ya. Bukan baik untuk saya, baik untuk kalian juga. Kalau kalian mau cari rezeki itu, mau invest kalian lancar, bukan saja uang kalian harus uang dingin, pikiran harus dingin, tata krama, tingkah laku, ya hati harus bersih, rezeki kamu baru dilipat gandakan sama yang atas gitu. Tapi kalau Anda suka ngomong kotor, ya ini dari pengalaman saya, experience saya ya, dulu saya juga kalau bahasa kotor mungkin saya lebih jago dari kalian masa muda saya. Bukan 1-2 bahasa, saya bisa maki Anda dengan puluhan bahasa gitu ya. Tapi itu nggak ada bawa berkatnya. Semua itu yang ada jebakan setan buat kita sial gitu. Semakin mulut kita kotor, semakin pikiran kita kotor, rezeki kita makin ketutup. Jadi maka saya harap yang mau cari rezeki nggak apa-apa, saya kasih masukan rezeki masing-masing. Koin saya rekomen boleh sama, tapi rezeki kalian masing-masing. Di berapa kalian seroknya, di berapa kalian jualnya, keuntungan berapa, tiap manusia beda-beda. Karena udah ada rezekinya masing-masing gitu. Tapi kalau Anda mau rezeki Anda lancar, ya itu aja saya minta. Ya, harus hati bersih, pikiran bersih, jangan ada dendam sama siapapun. Kalau Anda punya dendam sama seseorang, minta maaf supaya pintu rezeki Anda terbuka. Itu dulu saran saya. Ya, jadi welcome, itu aja saya minta, sopan santun dalam buat komen. Silakan mau nanya, yang bisa saya jawab, yang enggak ya minta maaf gitu ya. Saya juga bukan nggak berani saya klaim saya expert, saya cuma berbagi pengalaman, saya coba berbagi berkat, tugas saya itu. Dan tapi saya bahagia rupanya 2 hari ini banyak yang ketolong dengan channel saya ini ya. Jadi mereka sangat bersyukur, jadi saya bahagia di situ ya. Video saya ini bukan untuk cari duit, tapi kalau bisa bermanfaat buat orang, itu tujuan saya gitu ya. Dengan saya lihat banyak yang tertolong, saya ada rasa bahagia, nggak sia-sia saya buat ini. Jadi bisa membantu banyak orang, itu aja poinnya. Terus hari ini saya coba jawab banyak kalian yang masih ini banyak pertanyaan. Ada beberapa saya coba jawab inilah ya, kalian yang nanya-nanya karena kalian ragu sama kalian punya koin atau kalian mau gimana. Ini saya coba jawab dulu. Yang beberapa orang saya nggak bisa sebut nama satu persatu, kadang ada yang nanya sama berapa orang gitu kan, misal BNB gitu kan. Nah, BNB saya nggak usah takut. Kalian kenapa takut? Kalau yang pegang BNB Hall, kalau misalnya dia lagi turun begini ya mungkin kalau kalian beli. Nah inilah belajar. Kalau beli tuh, mau beli koin jangan saat FOMO. Jangan saat FOMO, jangan beli di high, harga lagi tinggi, ya kan? Jadi Anda susah cuan gitu, ya. Selalu kalau saya ngajar anak-anak itu udah tahu uang mereka standby itu. Apalagi kalau udah saya wanti-wanti bakal mau dam ini itu ya, itu udah standby uang di akunnya. Jadi kalau saya suruh serok bawa, nah gitu baru cuan. Ini kalau
lihatlah, kemarin saya suruh serok. Kalau hari ini kalian lihat udah ada yang hijau kan, udah cuan itu, udah profit. Nah, nunggu dia stabil dulu. Ini belum stabil. Ya, semalam kita ngobrol teman-teman saya yang di luar gitu ya. Ya, komunitas di luar itu kuat, tapi banyak yang senior yang mereka anak-anak muda udah milioner ya, karena mereka 10 tahun lalu udah pegang Bitcoin, simpan Bitcoin banyak yang jadi. Nah, semalam tuh mereka juga untuk ngatasi ini damnya ini. Nah, semalam tuh mereka banyak trading masuk. Maka kamu lihat koin kamu tuh walaupun dia merah-merah, kamu lihat di trading volumenya. Kalau di situ green berarti komunitas mereka masuk yang pegang koin itu untuk coba hold gitu. Supaya jangan makin down, itu dengan trading bisa ditahan gitu. Ya, masuk supaya bisa dinaikkan gitu. Ya, jadi kalian lihat trading volume. Cuma Bitcoin udah aman belum? Cuma dibilang dam ke bawah enggak, dia dikit gitu. Jadi di level dia mau naik gini ya 50 gitu, jatuh lagi, masih nggak kuat gitu, masih butuh support lebih ini ya. Tapi nggak masalah, kalian yang mau serok yang belum sempat hari ini nggak apa-apa, nggak usah takut oh dia jatuh ke 40 sekian ribu, nggak, kayaknya nggak lagi, dia sekarang 50. Tapi nanti kalau dia udah di 53.000, kalau kalian lihat di 53.000 BTC, nah itu udah aman, itu udah aman sekali, itu udah kita nunggu BTC move to next level gitu ya. Sekarang masih 50 jatuh ke 49, dia masih merangkak gitu ya, butuh di support. Jadi mudah-mudahan komunitas-komunitas yang di luar ini, bule-bule yang udah banyak duit, komunitas mereka juga gede gitu ya, masing-masing punya komunitas gitu, mereka saling support. Semalam tuh itulah bagusnya mereka ini satu-satunya jalan, kita harus ini nyatu gitu di trading katanya ya, untuk ini supaya jangan jatuh lagi ke bawah. Nah itu sekedar info yang saya tahu ya. Memang di trading room tuh saya lihat kemarin, wah Biden itu habis dimaki-maki, semua ngutuk-ngutuk Biden. Ya kan, tapi itulah dunia kripto ya. Jadi yang buat ini saya jawab dulu kalian, yang BNB Hall jangan takut, BNB itu foundationnya kuat banget ya kan. Cuma lain waktu itu jangan di atas gitu ya, di bawah. Kalau kalian lain waktu misalnya dump begini, kalian ini ya ragu, langsung masukkan staking. Jadi kalian masih bisa cuan di staking, masukkan yang seminggu gitu ya, biarkan aja dulu ya kan. Jadi jangan pernah takut BNB itu. Cuma jangan terlalu ini juga dengar-dengar YouTuber atau apa yang mereka pecinta terus hiperbola, wah BNB bisa hit sekian ya. Jangan, yang logika semua bisa dihitung, market capnya berapa ya kan, itu semua bisa dihitung, harga wajarnya berapa. Kalau terlalu tinggi di pump orang berarti pasti nanti turun. Kalau Anda beli di tinggi turun, Anda udah deh di situ nunggu ada sesuatu event yang bisa ini kan, ini gitu. Itulah yang kalian harus ini, beli koin tuh harus logika, lihat market capnya gitu ya, sesuai nggak gitu, jangan ketinggian waktu belinya. Itu aja saran saya. Tapi kalau untuk BNB safe banget, foundationnya udah kuat banget, kenapa kalian takut gitu. Kalaupun ini nggak ini ya udah di staking aja dulu gitu ya. Terus kalau yang nanya Holo juga banyak tanya. Holo nggak apa-apa, cuma sabar dikit. Holo kayaknya agak sabar dikit, mungkin di Juni lah gitu ya. Di Juni baru mungkin kejemput ya. Mudah-mudahan Mei bisa kejemput. Kalau nggak kejemput juga nggak usah takut, di Juni saya rasa ini Holo masih ini ya. Jill juga gitu. Jill nggak ada sedikit pun ini takut, cuma ya agak telat dikit karena Jill ini saya pernah bahas dulu, mungkin kalian pendatang baru nggak tahu lah ya. Kalau anak-anak lama udah tahu, saya pernah bandingkan dengan Matic. Saat itu ya mereka anak-anak yang waktu tuh sebelum tahu Matic,
Polygon sekarang banyak cuan juga ya. Si Monica 160% waktu itu dapat dari Matic. Nah itu saya bilang lebih bagus Matic, kenapa? Karena Matic ekosistemnya udah lebih besar dari Zil. Nah untungnya 2 bulan kemarin saya lihat Zil juga make effort gitu. Zil perluas ekosistem, dia udah dapat pasar Asia Tenggara gitu. Nah, itu yang Zil harus lakukan karena dia secara teknologi blockchain dia udah selesai. Maka kalau kalian mau lihat white paper roadmap-nya itu nggak jelas kan, karena dia udah selesai. Dia punya sharding, parachain, semua udah, dia cuma harus bangun ekosistem Zil. Nah, mungkin disitulah Zil agak telat dia ini. Dia butuh buka ekosistem lebih gede lagi kalau Zil gitu. Cuma yang nggak usah takut, itu kan Zil bagus ya. Zil boleh dikatakan dia pertama juga yang buat sharding itu untuk mengatasi scalability lebih cepat, lebih murah ya untuk gas fee-nya di Ethereum. Nah, cuma mereka nggak klaim mereka pertama gitu, cuma mereka pemula, mereka ngeklaimnya ya memang Zil punya teknologi dari Singapura tuh boleh katakan dia bersaing gitu ya. Cuma ekosistem. Jadi untuk supaya Zil bisa lebih naik ini lagi, ya Zil-Zilnya itu cuma kelihatan aktif sekarang kan Zil. Memang dia punya CEO, terakhir saya lihat di interview dia memang ini dia sadar di ekosistemnya dia harus lebih ini lagi perkuat gitu ya. Terus yang buat XRP, Surya sama Sandy Fernando nanya XRP gimana kok ya kan. XRP tenang aja, saya lihat udah ini kok positive sign kok, kalian nggak usah takut lah. Saya rasa awalnya tuh saya nggak ini ya, saya taunya signnya bagus, saya herannya karena bulan kemarin awal bulan kemarin saya suruh mereka invest untuk April ini XRP itu XLM, saya bilang fintech ya, mainnya exchange sama fintech bulan April ini ketahuan tuh XRP. Tapi waktu itu saya suruh mereka semua invest di XLM karena best of historinya XRP itu selama 7 tahun itu di dam nggak bisa naik gimana di dam. Maka saya rekomen ke XLM Stellar karena saya tahu yang tukang ngedamnya itu si Stellar gitu ya. Nah, jadi banyak konspirasi juga di dunia kripto ini, dunia hitam ini konspirasinya banyak, saling serang, nggak suka, tapi ya itu serang dengan teknologi, kemajuan, di hack gitu ya. Beda dengan di Indo, serangnya pakai santet, ketinggalan jauh sekali. Makanya orang Indo harus ini belajar lagi tuh ya, nggak seneng persaingan di teknologi gitu ya. Jadi tukang ngedam rupanya saya cek saya baru dapat kabar dari temen saya, kayaknya si Stella ini si Jeff McCaleb agak segan sekarang. Saya dengar kabarnya nih si ini salah satu CEO-nya si Chris Larsen itu sama SEC sekarang itu kayaknya ada hubungan, ada temen gitu kayaknya pernah inilah gitu kenal. Jadi mungkin si Jeff McCaleb agak segan gitu sekarang, takut dia nanti dipersulit sama SEC baru ini, Gary Gensler ya. Saya dengar Gary Gensler dan hubungan sebenarnya behind the scene-nya dengan si bukan Brad Garlinghouse sama Kristen Larsen. Saya dengar kayaknya hubungannya agak ini dulu. Si kepala SEC ini orang bank juga, dia orang Goldman Sachs itu, eksekutifnya Goldman Sachs. Jadi semuanya balik ini semua mafia banker juga di belakang semua permainan gitu ya. Jadi game ini semua kita harus tahu arahnya gitu. Ini investasi juga game, di market saham juga game, mereka yang main-main ya kan. Nah, saya kemarin itu saya udah ingat-ingatkan ya kan, cryptocurrency tahun ini beda dengan dulu. Kenapa? Semua hedge funds di Wall Street udah masuk semua, itu mafianya semua udah masuk semua. Jadi memang harus hati-hati, kita harus bisa baca betul-betul pola yang mereka mainkan begitu ya. Terus kita harus banyak tahu, invest di kripto ini juga harus banyak baca, harus banyak tahu ya.
semua itu berhubungan. Kripto ini sangat sensitif juga gitu. Dengan sedikit news langsung perubahan harga cepet gitu, ya. Jadi itu makanya harus update terus. Kita punya lihat berita seputar gitu, ya. Itu sangat penting gitu. Sangat-sangat penting itu. Nah, terus selanjutnya yang nanya TRX sama BTT. TRX gini, mungkin juga agak telat TRX. Saya rasa TRX agak lebih telat dari BTT karena TRX ya, Justin Sun ini, TRX orang kurang suka gitu. Mereka tahu. Terus kalian lihat follower itu yang hold itu sedikit orang, cuma big bossnya di Cina itu, geng-gengnya dari si Justin Sun ini, elit-elit di sana ada yang ini hal gitu. Beda dengan BTT. Nah, BTT ini sebelum si Justin Sun beli, dia punya user udah banyak gitu. Dan mereka walaupun nggak suka Justin Sun, mereka itu seneng BitTorrent-nya gitu, aplikasinya udah biasa mereka pakai, jadi mereka setia gitu. Nah, jadi buat BTT nggak usah takut. TRX ya mungkin agak telat dikit, tetap bisa naik balik kan. Karena Pak, TRX sama Justin Sun ini walaupun banyak orang benci, saya sih nggak ada benci. Saya malah kadang lihat lucu itu orang. Dia kadang nggak ada ide, dia lihat ide orang dia ngikut gitu. Ya nggak masalah asal dia mau effort gitu kan. Terus dia berani keluar duit. Nah, di situ maka kalian nggak usah takut. Kayak kemarin ini di PAM ini, dia udah bayar berapa orang, termasuk si Lindsay Lohan untuk promote ya kan. Nah, terakhir juga BTT-nya naik di TikToknya anak-anak muda tuh, wah lagi itulah naik, dia ngepam BTT kemarin itu ya. Jadi kalian nggak usah takut lah, yang megang itu karena dia punya bos buat effort mau keluar duit untuk ngepam gitu. Jadi nggak usah takut, tunggu aja lagi ya. Cuma ya itulah, belajar jangan beli di atas, di high, itu aja sih ya. Terus ada yang nanya BCH, Bitcoin Cash. Ya nggak usah takut, nunggu aja deh Bitcoin balik ke atas. Yang penting semua nunggu Bitcoin. Gini, saya ada dapat kabar katanya bulan Mei ini Walmart mau ini kayaknya invest 5 billion kabarnya gitu ya, lebih gede dari sisi Elon Musk 1,5 billion, 1,5 billion. Ini Walmart katanya di bulan Mei ini mau invest mau di Bitcoin 5 billion katanya kabarnya. Nah, kalau itu naik lagi Bitcoin, naiknya Bitcoin Cash pasti yang ngikut gitu ya. Jadi nggak usah takut lah. Saya rasa ini juga Bitcoin Cash kan lagi dinaikin juga sama orang-orang ini. Jadi nggak usah takut. Cuma kalau saya nggak mau pegang lagi. Kalau nanti udah kejemput, masih ada koin lain, kenapa nggak tukar koin lain yang bisa lebih cuan gitu ya. Terus buat Santika band Teta ya nggak usah takut lah, gue juga pegang Teta. Ini bentar udah mau balik modal lagi nih Teta. Kemarin didam gitu, ini udah mau balik lagi ke posisinya. Teta mah barang bagus gitu, itu andalannya Google, nggak usah takut sama sekali ya kan. Cardano, Jimmy nanya XRP udah saya jelaskan ya kan. Cardano Foundation salah satu koin yang paling saya suka Cardano. Cardano itu kalau nggak salah tanggal 29 ini ya, dia ada eventnya Afrika, Ethiopia itu. Terus rumor sih iya atau enggak, sekarang si Charles tuh nggak mau ngomong telak karena dia musuhnya banyak kan si Charles. Dari terutama paling banyak dari komunitas Ethereum benci sekali sama Cardano, sama si ini ya, sama si Charles Hoskinson ya. Ada sebagian yang Binance komunitas juga nggak suka ya, begitulah. Tapi musuh paling banyaknya yang suka ngedam Cardano ya itu dari Ethereum gitu ya. Maka si Charles sekarang kayaknya kurang mau, tapi saya dengar orang dalamnya yang ngomong itu lagi dipus, mereka diburu juga supaya harus selesai. Kayaknya kabarnya bulan 5 ini seharusnya kan mereka targetkan bulan 6 gitu.
kayaknya di push bulan 5 ini diam-diam mereka nanti langsung mau announce smart kontraknya gitu. Yang nggak tahu sih, tapi nggak usah sedikit pun nggak takut yang megang Cardano ini. Saya rasa kalian hold aja ya kan. Yang penting nanti begitu dia itu pasti udah terbang itu nanti. Begitu dibilang smart kontraknya di launch, itu harga Cardano terbang itu. Ya. Pegang aja, saya aja pegang santai aja. Saya dikit pun nggak ada ragu pegang Cardano, itu andalan saya. Malah nanti Cardano kalau mau dilepas waktu bearish, itu koin semua harus dilepas waktu bearish ya kan. Ya tergantung Anda mau staking ganti ke USDT, tinggal di staking nunggu bearishnya turun-turun, nah baru lihat udah aman baru beli untuk di staking untuk invest panjang lagi ya. Misalnya ya gitu, nanti kan koin pada jatuh harga yang murah baru lu beli balik untuk next bull run lagi gitu kan. Misalnya ya gitulah Cardano, Polkadot yang udah jelas lah dia punya, bukan foundation aja, bukan teknologi aja, terpenting nanti ekosistem. Ya ekosistem itu menentukan market gitu ya. Nah kayak Cardano dia udah pintar, sebelum dia mau ini dia udah duluan ekosistemnya yang dia bangun gitu. Itulah kedepannya. Saya malah andalan saya untuk ini siap Cardano gitu ya. Makanya kalau kesempatan ini tahun paling bagus buat kalian pemula-pemula itu, nanti mau simpen itu untuk ke depan 5 tahun ke depan, lihat hasilnya simpen itu Cardano kemana ya, Polkadot kemana ya, masih murah karena ya kan. Cuma nanti waktu masa bearish, tunggu bearish udah mentok-mentok gitu, nah baru dibeli balik. Jadi sebelum bearish udah cuci semua. Nanti ini kalian banyak pemula nggak tahu, oh saya mau hold sampai akhir tahun, bukan begitu caranya. Ada masanya. Ya, masanya udah nanti habis ya, all season ini ya. Pas all coin ini all seasonnya udah mentok gitu, dia udah. Nah, pas waktu Bitcoin dia all season itu Bitcoin dominance-nya udah down sekitar di 30-an, 35 gitu, itu source-nya udah. Nah, all season ini udah pasti. Terus nanti masuk masa bearish. Masa bearish ya itu sebelum masuk kalian udah harus ada exit strategi, udah harus tahu lepas. Kalau apa yang masih mau staking ditukar ke USDT stable coin kan. Nah, USDT kamu staking, tunggu sampai ini baru belilah koin-koin apa yang mau kamu ini, Ethereum kah yang berduit ya kan, BTC. Kalau yang standar masih mau lihat future, Cardano udah paling the best gitu ya. Jadi ini aja hari ini saya punya video penjelasan saya, semoga bermanfaat buat kalian yang pemula-pemula gitu. Salam Syaryo dari Tokyo, rezeki terus menyertai kalian. God bless you all, Jesus bless you, Immanuel, haleluya, haleluya, haleluya. Be blessed.